Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Abdul Muhid. Don't forget for like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Bagaimana kabarnya hari ini para subscriber, para sahabat YouTube, dan di sini mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, aktivitas kita sehari-hari, dan juga di sini tempat untuk sharing untuk K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam selamat dan sehat. Ini yang harus kita tegakkan, yaitu dengan mengikuti prosedur safety yang ada, dengan mengikuti instruksi kerja aman, dan juga undang-undang K3, yaitu salah satunya adalah kita harus mentaati peraturan safety K3 yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah salah satunya ketika kita bekerja itu ada salah satu harus menganalisa pekerjaan, yaitu dengan task assessment, risiko penilaian dari tahapan pekerjaan, bahaya akibatnya, dan juga risknya high menjadi low dengan mitigasi. Yaitu saya mau menjelaskan bagaimana membuat task assessment pekerjaan global sipil. Pekerjaan global sipil itu mencakup pekerjaan galian untuk pekerjaan profil dan dinding sampai atap, artinya membuat sebuah gedung pekerjaan sipil. Di sini saya mau membuat tahapannya dari awal, yaitu dari pekerjaan borpel dan sampai atap painting dan sebagainya sampai finishing. Di sini bagaimana kita membuat task assessment sesuai dengan instruksi kerja aman, sesuai dengan metode kerja aman, dan di sini diharapkan kita paham bagaimana kita membuat task assessment, melakukan suatu pekerjaan dengan aman. Dan safety harus memahami betul pekerjaan yang akan dikerjakan, karena sebagai seorang safety harus menganalisa satu bahaya, potensi bahayanya apa. Jadi harus mengerti pekerjaan apa yang sedang dikerjakan. Salah satunya di sini adalah global sipil, pekerjaan global sipil dari borpel sampai bentuk fisik gedung finishing. Di sini diharapkan kita mampu untuk memahami cara membuat task risk assessment di project Pertamina. Oke. Terima kasih, dan forget for like, comment, and subscribe. Di sini ikuti terus apa saja tahapannya, no clickbait, no skip. Don't forget for like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Abdul Muhid. Don't forget for like, comment, and subscribe. Di sini untuk pekerjaan sipil global. Jadi saya mau menjelaskan task assessment seperti apa untuk sipil global. Jadi untuk pekerjaan sipil itu dari survei, borpel, dan selanjutnya sampai berbentuk fisik, itu akan dijelaskan apa saja tahapan pekerjaannya, dari potensi bahaya, akibat ataupun konsekuensi, dan mitigasi dari high menjadi low. Di sini yang pertama adalah pekerjaan survei. Untuk pekerjaan survei, yang pertama adalah personal, penggunaan alat bukan dioperasikan oleh tenaga ahli. Konsekuensinya, alat tidak dioperasikan. Lakukan toolbox meeting sebelum melakukan aktivitas pekerjaan. Cek peralatan kerja sebelum digunakan. Peralatan sudah di tagging oleh pihak yang berwenang. Pastikan peralatan dioperasikan oleh tenaga ahli. Selanjutnya, ergonomik. Konsekuensinya terkilir. Mitigasinya adalah posisi kerja atau pada saat melakukan pengangkatan, pastikan posisi tubuh dilakukan dengan benar, yaitu dengan manual handling procedure. Pemasangan patok menggunakan bahan selain kayu.
jika terluka. Dan ini mitigasinya adalah lakukan pengawasan dan pengarahan terhadap tenaga kerja, saling koordinasi satu dengan yang lain, atau melintang di tengah jalan. Akibatnya adalah tersandung, dan di sini adalah pasang safety barikade pada patok yang terpasang. Berikan warna dan tanda secara sistematis serta jelas pada pemasangan patok. Pastikan kondisi tanah stabil dan aman, tidak mengganggu akses jalan yang ada. Pasang rambu-rambu tanda bahaya di area aktivitas pekerjaan. Alat survei rusak, data diperoleh tidak valid. Di sini untuk mitigasinya, pastikan alat sudah dikalibrasi dan disepakati oleh pengawas. Pastikan pekerjaan dilakukan oleh orang yang berkompeten atau tenaga ahli. Pastikan lokasi kerja sesuai dengan SPK, surat perintah kerja yang ditentukan. Koordinasikan pekerjaan kepada pihak terkait. Kelengkapan permit, jika surat izin kerja aman. Cek area lokasi pekerjaan dan pastikan lokasi aman. Selanjutnya adalah semak belukar ataupun hewan berbisa. Di sini konsekuensinya pekerja digigit hewan berbisa. Nah, di sini untuk mitigasinya, pastikan area kerja aman dari hewan buas, hewan berbisa. Lakukan pengusiran sebelum dilakukan survei. Ini ada pekerjaan atau untuk selanjutnya adalah penempatan kontainer. Yang pertama, lalu lintas dan pergerakan. Mengganggu akses lalu lintas, pekerjaan terhambat. Pasang rambu-rambu dan safety sign. Siapkan flagman untuk mengatur lalu lintas. Jaga komunikasi antar pekerja. Sediakan kotak PTKK di lokasi pekerjaan. Lalu lintas ramai dan pergerakan kendaraan. Terjadi kemacetan, terjadi kecelakaan. Di sini koordinasi dengan petugas terkait. Siapkan flagman untuk mengatur lalu lintas. Lakukan pengiriman tiap 2 trailer. Pastikan kendaraan layak pakai dan sudah mendapatkan IMK izin masuk kendaraan serta pengemudi memiliki SIM Polri dan SIM kilang Pertamina. Selanjutnya di sini landasan kren labil, kren terperosok. Pastikan posisi pada kren level dan pada landasan yang stabil. Muatan berlebihan atau overload, material bisa jatuh tercecer di jalan. Pastikan muatan tidak overload. Pastikan muatan terikat sempurna. Pastikan rambu-rambu tanda bahaya dan safety barikade. Benda berat di atas ketinggian, material menimpa pengguna jalan. Pastikan kondisi pengemudi sehat. Pastikan ada pengawalan pasang penahan muatan agar muatan tidak bergeser. Miskomunikasi. Di sini sebagai akibatnya kejatuhan benda dari ketinggian, pekerja bisa terluka. Jaga komunikasi antar pekerja. Sediakan kotak P3K. Lakukan pengawasan dan pengarahan terhadap pekerja. Area terdapat paparan gas H2S, yaitu pekerja terluka ataupun pingsan. Di sini siapkan gas detektor dan pantau setiap saat paparan gas H2S. Sediakan kotak P3K di lokasi pekerjaan. Stop aktivitas dan segera evakuasi pekerja ke tempat yang aman. Titik kumpul apabila ada paparan gas tinggi. Nah, di sini untuk pekerjaan test pit itu dilakukan adalah untuk memastikan di dalam tanah itu ada potensi, apakah ada kabel ataupun instrumen ataupun pipa, untuk memastikan di dalam tanah itu terdapat apa aja. Ini untuk memastikan kita harus free any obstruction dari semua halangan
untuk termasuk yang di dalam tanah. Kita melakukan test speed untuk memastikan, yaitu langkahnya yang pertama adalah pergerakan alat, yaitu dengan manual ya, cangkul, dandang, dan scoop melukai pekerja. Dan di sini pastikan alat masih layak untuk digunakan. Gunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selanjutnya ergonomik, pekerja terkilir, yaitu salah satu adalah kita mengikuti manual handling procedure. Posisi kerja pada saat melakukan pengangkatan, pastikan posisi tubuh dilakukan dengan benar, yaitu dengan melalui manual handling procedure. Posisi jarak pekerjaan alat melalui pekerja, pastikan jarak antara pekerja dan peralatan dilakukan dengan aman. Area terdapat paparan gas berbahaya, pekerja pingsan terpapar gas berbahaya, yaitu untuk mitigasinya sediakan gas detektor di tempat kerja. Stop aktivitas apabila ada paparan gas tinggi. Selanjutnya, lubang terbuka, terperosok, pasang rambu-rambu warning sign di sekitar galian, pasang barikade di area lubang terbuka. Selanjutnya, galian mudah longsor, pekerja terkubur di lubang galian. Sini untuk mitigasinya adalah uruk tanah di pinggir galian, pasang penahan di area galian yang mudah longsor, pasang akses tangga naik turun, cek kadar oksigen di area lubang galian. Selanjutnya adalah di sini untuk bahayanya, cek adanya peralatan sarana yang terpendam atau tertanam, kabel terbuka, listrik, instrumen ataupun pipa. Di sini konsekuensinya, pekerja tersengat arus listrik, terjadi kebocoran pipa gas ataupun minyak. Koordinasi dengan pengawas terkait dan pastikan arus tersebut bebas dari jalur saran existing, kabel, pipa ataupun instrumen. Pastikan permit task reassessment TRA sudah disiapkan sebelum melakukan aktivitas pekerjaan serta sudah ditandatangani oleh pengawas terkait. Bila menemukan sarana existing, hentikan pekerjaan untuk sementara dan koordinasi dengan pengawas yang berwenang. Di sini cuaca panas, pekerja dehidrasi pingsan, gunakan APD yang sesuai standar, disediakan air minum dan kotak P3K. Cuaca hujan petir, pekerja kehujanan dan tersambar petir. Stop aktivitas, segera berteduh di tempat yang aman. Ini adalah tahapan pekerjaannya. Yang keenam adalah di sini pekerjaan penggalian dan pengurugan dengan menggunakan ekskavator. Ini menggunakan alat berat. Tentunya menggunakan alat berat kita sudah mendapatkan safety tag, dan sini untuk tahapannya dari potensi bahaya, akibat, dan mitigasinya. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi, kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Koordinasi kepada supervisor, foreman terkait rencana pekerjaan kita harus memastikan. Pastikan permit, surat izin kerja aman. Kondisi tanah, untuk kondisi tanah pekerja tertimbun galian, disiapkan sebelum melakukan pekerjaan. Lakukan gas test oleh GSI di HC Pertamina. Selanjutnya, genangan air di dalam galian, galian longsor menimpa pekerja dan peralatan. Di sini buatkan tanggul mengelilingi lubang galian, menghindari aliran air dan lumpur masuk ke dalam galian. Operator dilakukan bukan oleh tenaga ahli, terkena bucket ketika melakukan aktivitas pekerjaan. Pastikan rigger mendampingi operator harus sudah terlatih dan mempunyai legalitas sertifikat. Lubang galian, di sini akibatnya terperosok. Pasang rambu-rambu tanda bahaya di area galian. Lakukan toolbox knitting sebelum aktivitas pekerjaan. Pasang safety barikade di area lubang galian. Selanjutnya,
Pengoperasian ekskavator dilakukan oleh operator yang tidak berkompeten karena paket ketika bekerja. Memastikan alat dioperasikan oleh tenaga ahli, pastikan trigger dan treatment standby saat alat beroperasi. Pergerakan pekerja tertimpa material, gunakan APD wajib yang sesuai dengan standar. Peralatan pekerjaan tidak layak pakai, proses terhambat, pekerjaan tidak dapat dilakukan. Sini lakukan pengecekan terhadap peralatan sebelum atau akan digunakan dan pastikan diberikan safety tagging pada peralatan ini untuk memastikan semua alat harus ada safety tag. Nah, di sini adalah salah satu proses sipil global untuk task assessment, dan kita akan lanjutkan untuk task assessment sipil global part 2 bagian kedua. Jadi tonton terus, don't forget to like, comment, dan subscribe supaya lebih semangat lagi untuk membuat video HSE utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi don't forget to like, comment, subscribe supaya lebih semangat lagi. Di sini saya selalu membuat dan untuk lebih semangat lagi. Oke, dari saya terima kasih. Ikuti terus Abdul Muhid, channel Abdul Muhid, dan